Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim manajemen serta rekan-rekan tim pengembangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini. Saya Vina Aurla sebagai Sales Manager PT LF Beauty Manufacturing. Pada kesempatan kali ini akan memperkenalkan sekaligus mempresentasikan produk terbaru kita yang akan launching bulan depan, yaitu Karasan Solar Smart UV Light Sunscreen SPF 50+ PA++++. Nah, Karasan Sunscreen ini bukan hanya produk perlindungan kulit dari sinar matahari, tetapi juga sekaligus solusi cerdas untuk menggabungkan antara perawatan, perlindungan, serta kecantikan dalam satu kemasan. Nah, seperti kita ketahui bahwa tren perawatan kulit khususnya sunscreen itu terus meningkat. Kesadaran konsumen terhadap bahaya sinar UVA dan UVB pun terus meningkat. Dan kini sunscreen tidak hanya dipakai pada saat kita ke pantai saja, tetapi juga sebagai rutinitas harian. Menurut data dari Euromonitor menyebutkan bahwa pasar sunscreen di Indonesia tumbuh lebih dari 12% setiap tahunnya, dengan dominasi usia kisaran 20 hingga 40 tahun, terutama perempuan di perkotaan ya, perempuan aktif di perkotaan. Nah, banyak konsumen yang mengeluhkan tentang sunscreen dengan SPF tinggi itu teksturnya berat, terus menimbulkan white cast, menyumbat pori-pori. Nah, disinilah sunscreen Karasan ini menjadi solusi dari masalah tersebut. Untuk formula dan kandungan aktifnya, yang pertama ada SPF 50+ PA++++ yang membantu melindungi kulit dari sinar matahari secara maksimal dan mencegah hiperpigmentasi. Yang kedua ada Centella asiatica yang membantu menenangkan kulit, dan ini juga cocok untuk dipakai kulit sensitif ya. Sebenarnya tidak hanya kulit sensitif, tetapi juga cocok dipakai untuk semua jenis kulit. Sunscreen ini juga cocok digunakan setelah eksfoliasi. Yang ketiga ada honey extract yang berperan sebagai humektan alami. Lalu ada vegan glycerin yang melembabkan tanpa menyumbat pori-pori. Dan yang terakhir ada 2% niacinamide yang membantu mencerahkan, meratakan warna kulit serta memperbaiki skin barrier. Lalu ada keunggulan kompetitif dari produk ini. Yang pertama, ringan dan cepat meresap. Nah, karena teksturnya yang watery ini, jadi produk ini tuh mudah meresap dan ringan di kulit. Ini cocok banget buat para konsumen yang suka skincare satset atau makeup satset, karena memang sebelum makeup kan kita perlu skin prep dulu. Nah, kita juga perlu skincare, entah itu moisturizer, sunscreen yang cepet banget meresap ke kulit agar bisa makeup satset. Terus yang kedua ada no white cast. Nah, konsumen itu paling anti dengan white cast karena apa? Itu bisa istilahnya seakan-akan warna kulitnya itu menjadi tidak rata, dan itu membuat para konsumen menjadi tidak pede akan hal itu. Jadi sunscreen ini cocok untuk mereka yang tidak suka white cast. Lalu yang ketiga ada komedogenik. Nah, siapa sih yang nggak punya komedo? Semua orang kan pengen kan anti komedo. Jadi sunscreen ini cocok untuk konsumen yang suka dengan skincare non komedogenik. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah teruji ahli dermatologis. Nah, jadi kandungan-kandungan di dalamnya ini sudah teruji dermatologis, jadi aman dipakai untuk semua jenis kulit. Lalu ada target utama. Yang pertama, usia 18 hingga 35 tahun, terutama perempuan aktif dan skincare aware. Jadi buat perempuan yang paham lah tentang perskincarean gitu. Yang kedua ada aktif di media sosial dan sangat dipengaruhi oleh review serta influencer. Jadi masyarakat umum itu kan kebanyakan mencari rekomendasi dari sosial media kan. Nah, jadi sunscreen ini kita pasarkan melalui media sosial juga.
dan target utamanya mereka, karena di penjualan e-commerce itu kan ada review produk, terus juga influencer biasanya mereview produk kan. Nah, jadi ini cocok lah targetnya itu. Lalu selanjutnya ada komunitas vegan dan clean beauty user. Jadi bagi mereka yang suka skincare dengan kandungan bahan alami dan herbal lah intinya, itu sunscreen ini sangat cocok ya. Jadi dipastiin kalau ini tuh sunscreen itu aman karena bahan-bahannya herbal. Yang selanjutnya ada strategi penjualan. Yang pertama ada kampanye digital dengan tema kulit aman, aktivitas nyaman. Waduh, ini sangat menarik sekali ya temanya ini. Nah, ini juga kita bisa pasarkan di media sosial dengan jargon inilah istilahnya ya, untuk menarik konsumen. Yang kedua ada kolaborasi dengan dermatologis dan skinfluencer. Nah, tadi kan karena sudah teruji dermatologis, jadi kita bisa minta tolong oleh ahli dermatologis untuk menyebutkan bahwa memang kandungan pada sunscreen ini benar-benar sesuai dengan yang tertera di produk. Terus juga kita bisa meminta influencer istilahnya mengendorse mereka untuk mereview produk dari kita dan menyebutkan bahwa memang sunscreen ini benar-benar ringan, cepat meresap, no white cast, dan non komedogenik ya. Lalu ada penempatan di e-commerce unggulan atau contohnya Sosiola. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang produk ini dipasarkan di online maupun offline maksudnya ya. Jadi untuk online kita bisa memasarkan di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan lain-lain. Untuk offline-nya nanti kita sebarluaskan atau distribusikan ya oleh tim distributor. Lalu yang selanjutnya ada promo bundling. Nah, konsumen atau masyarakat itu lebih suka mereka beli banyak produk tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi ini juga menjadi salah satu strategi bagi kita untuk meningkatkan penjualan dan menghabiskan produk lebih cepat. Dan yang terakhir ada trial kit program, yaitu uji coba lah, program uji coba, yakni memberikan sampel kepada beberapa konsumen untuk mencoba produk ini dan mengeluarkan versi travel size-nya atau mini size-nya untuk konsumen di luaran sana agar bisa mencoba produk kita sebelum membeli yang versi full size-nya. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata sunscreen ini tuh cocok di kulit mereka atau tidak. Karena memang skincare itu cocok-cocokan ya. Selanjutnya ada proyeksi dan dukungan. Untuk proyeksi penjualan kita targetkan penjualan awal itu 20.000 unit di kuartil pertama. Jadi di 3 bulan pertama itu kita targetkan sebanyak 20.000 unit terjual. Lalu untuk pendapatan kotornya sekitar 3 miliar rupiah dan dengan margin sekitar 35%. Untuk peluncuran produk ini kita mesti perlu dukungan ya. Itu yang pertama ada budget marketing sebanyak 500 juta rupiah. Ini tuh untuk sampel, iklan produk, dan pemasaran lah ya intinya. Lalu ada dukungan produksi untuk menjaga supply dan kualitas. Jadi minta tolong kepada tim produksi untuk apabila ada bahan-bahan yang habis cepat-cepat di restock. Terus juga tetap menjaga kualitas ya. Tetap menjaga kualitas agar konsumen itu percaya dengan kita. Yang terakhir ada kolaborasi erat lintas divisi R&D, marketing, distribusi, dan customer service. Nah, jadi dari semua divisi ini harus ada kolaborasi yang erat. Jadi harus ada komunikasi ya. Jangan sampai kita miskomunikasi. Nah, jadi Karasan Sunscreen ini bukan hanya produk baru, tetapi langkah strategis PT LF Beauty Manufacture untuk menjawab kebutuhan pasar akan sunscreen yang efektif, aman, dan nyaman digunakan sehari-hari.
Nah, saya yakin dengan eksekusi yang solid dan dukungan penuh dari seluruh tim produksi, marketing, logistik, hingga pelayanan pelanggan itu bisa menjadikan Karasan ini sebagai market leader sunscreen hybrid di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya membuka diskusi dan pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, kira-kira untuk expire date-nya dari setelah produksi maupun setelah kemasan dibuka itu berapa lama ya? Oke, mohon maaf tadi saya lupa menyebutkan bahwa expire date-nya setelah diproduksi itu ada 24 bulan atau sekitar 2 tahunan, dan kalau setelah kemasan dibuka itu sekitar 6 hingga 12 bulan. Lalu untuk batas usia penggunaannya itu mulai berapa tahun ya? Nah, kalau batas usia penggunaan itu mulai dari 13 tahun ya, bisa usia 13 tahun sudah bisa memakai sunscreen ini. Oke, mungkin cukup ya rapat pada kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.